Oke, kembali lagi di FRS ini. Oke, hari ini saya akan memperlihatkan apa itu yang namanya ability, ya, karena mungkin bagi pemain baru akan sedikit membingungkan. Oke, kita buka saja. Ya, dia adanya di profile, teman-teman boleh klik. Ada yang namanya ability. Ini saya lingkari, ya, karena memang baik dari segala profesi apapun, combat yang paling penting, ya. Karena kita pasti akan ketemu sama zombie, ya, mau apapun itu kita pasti akan ketemu zombie. Jadi kalau bisa utamakan combat yang lebih di ininya. Sementara untuk gutter ya hanya 3 poin di atas itu yang perlu, ya, karena sesuai dengan level mapnya. Oke, ini saya perlihatkan. Ini saya lingkarin karena ini yang paling penting. Kalau bisa usahakan sesuai dengan levelnya, ya, terus naikkan ke angka batas, ya, limit yaitu 72. Oke, ini dia, ya, saya lingkarin. Untuk menaikkan ability ini kita butuh 3 faktor, teman-teman, ya. Maka itu masih gray karena ada satu faktor yang kurang, ya, yaitu mastery, ya, terus kemudian new dollar sama skill point, yaitu yang menentukan sebuah ability bisa diupdate atau tidak, ya. Oke, ini saya perlihatkan, ya, yang sudah bisa. Itu dia, teman-teman, bisa lihat ada panah atas, sudah bisa diupdate. Nah, ini dia, ya, semuanya udah cukup, ya, makanya udah nggak abu-abu lagi bentuknya. Oke, selanjutnya pasti ya itu dia, di mana sih kita bisa mencari mastery itu dan di mana kita bisa menemukan skill point. Ini kita lihat, ya, dan juga dolar, ya, tentunya, ya. Nah, ini ada yang namanya schedule, teman-teman. Nah, ini dia. Ini teman-teman bisa lihat, ya, tuh di rewardnya, ya, itu mendapatkan apa aja, ya, untuk today objective. Kalau bisa usahakan dilakukan. Nih kita mari lihat area operation dulu, ya, kita cari. Ini saya temukan satu ini di Ghost Stronghold, ya. Nah, ini dia, bisa teman lihat, ya, dapat dolar, dapat nano plastik, combat mastery, ya. Ini hanya satu, ya, hanya satu mastery, yaitu hanya combat. Kalau di area operation kita lihat ke bawah, ternyata tidak ada, ya, berarti 3 tadi itu, ya. Ini dia, itu ada Ghost Stronghold, kemudian Hope Valley sama Niska, ya, hanya beda di belakang. Untuk Hope Valley ini ada satu kelebihan, yaitu dia dapat skill point juga, ya. Jadi mungkin kalau kita mengejar up ability, utamakan Hope Valley, ya, dibanding dengan Niska atau Ghost, ya, Ghost Stronghold itu, karena dia tadi, ya, dia mendapatkan 2 kelebihannya di situ, ya, dia dapatkan 2. Kalau untuk Camp of Fair ada juga, ya, Camp of Fair nih. Camp of Fair ini salah satu yang mungkin sering dilupakan, ya, sama anggota. Tapi itu saya akan bahas nanti, ya. Yang penting ini daily fair, ya, daily fair jangan lupa, ya, daily fair ini usahakan centang 4 semua, ya. Nah, jangan sampai tidak ada centang hijaunya, ya, karena sayang mastery kita dapatkan dari sini. Kalian bisa lihat ada 3 itu, ya. Dia bukan hanya combat, ya, tapi ada craft juga, ada gutter juga. Kalau bisa usahakan dicentang semua. Jadi sudah selesai, ya, tugasan ini. Jadi bukan seperti kayak game lain, ya, kita membunuh zombie di wilderness, bukan, karena itu hanya akan memberikan kita resource, ya, bukan memberikan kita mastery dan skill point. Oke, ini saya akan sedikit berikan gambaran tentang profesi, ya, tapi mungkin nanti akan saya bahas di video lainnya, ya. Ini kita janjian sama Mbak Sika ini supaya kalau kita mau tahu tentang profesi.
Nah ini dia ya, Mbak Jessica ini adanya di Town Hall dan 101. Nah, ini seperti teman-teman lihat logger dan juga sub skillnya. Jadi nanti ya saya akan bahas satu-satu yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kalau untuk trading ya mungkin ada baiknya memilih yang bukan combat ya, seperti kayak ini saya ya armor ya, kemudian tadi ya miner, logger ya, lobster ya. Kalau untuk combat nih sniper, warrior ya, ini mereka ya punya skill yang cukup membantu mereka ya untuk ini. Kalau untuk trader ya, pedagang, kita makan yang bisa mencari resource ya, dan membuat resource. Ini saya akan contohkan ya kelebihan dari armor ini. Nah ini dia ya, ini dia punya kebetulan talent untuk saya itu, saya punya blessing dan dampaknya itu ke damage ya, di lumayan ya. Sementara untuk trader ya, itu saya bisa bikin benang teman-teman benang sama bahan kulit ya, liter ya disebutnya. Oke, ini dia alat craftnya, ini saya akan tunjukkan ya. Di workable saya ada beberapa item yang beda dengan profesi lain ya. Saya bisa bikin tas jadi ya, seperti kayak teman-teman lihat ya. Kemudian saya bisa bikin, nah ini dia ya, ini level 4 expansion backpack. Ini hanya dimiliki oleh armor ya. Dan juga ya ini satu ya buat anak pang ya, ini pang jacket ya boleh. Tapi ini bukan berarti tidak bisa dimiliki ya dengan profesi lain. Profesi lain bisa memiliki dengan membelinya ya di Trade City ya, karena saya yang buat. Oke, ini juga benang ya, mungkin kalau ada teman-teman yang lebih memilih resource daripada yang udah jadi ya, bisa memilihnya di sini. Ini saya juga membuat resource bahan kulit. Nah ini senjatanya standar ya, ini saya bisa buat. Tapi sebenarnya sama ya, karena gunmaker sendiri lebih ke resource ya, larinya bukan ke senjata. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan ya untuk update manor ya, dan kenapa sih kalau kita harus update manor ya, pengaruhnya itu di mana. Nah, ini dia ya, kalau kita lihat di ability ya, teman-teman bisa lihat itu ya, ada angka 70 per 72 69 72 ya, itu dia batasannya. Ini saya kasih lingkaran ya, saya masuk ke sub ya. 70 per 72 ya, itu nanti kalau seandainya sudah 72 per 72 itu gimana ya, itu dia ya yang timbul pertanyaan ya. Nah inilah dia ya sebabnya kenapa kita harus update manor, karena kita harus up ya. Angka 72 itu harus up, karena kalau enggak ya enggak naik-naik ya, sayang ya harus di up, jadi dia naik nanti. Oke, nanti saya akan perlihatkan ya, itu ada kotak ya, dekat ini dia. Klik update. Nah ini ya teman-teman bisa baca, kebetulan saya di manor 13 jadi mentok 72. Kalau saya update ke 14 saya naik ke angka 77 ya. Jadi kenapa sebabnya kita perlu update manor. Ini caranya. Nah itu dia ya, sama ya seperti kayak kita membuat item ya, kita hanya tinggal mencari resource-nya dan kemudian kita update ya, seperti itu. Oke ya, silakan teman-teman coba ya, dan sekali lagi saya ingatkan ya, untuk selalu melakukan today objective ya, sama dia punya daily affair ya, itu perlu ya. Dari affair itu harus kalau bisa. Nah ini ya saya udah centang 4 semua, karena dengan melakukan ini kita mendapatkan mastery ya. Masterynya itu 3 ya, baik itu craft, cutter maupun combat ya.
selebihnya kita bisa lakukan area operation ya, supaya menambah kita punya combat, karena combat memang paling penting ya, itu salah satu ability yang diperlukan ya. Oke ya, saya rasa itu ya, teman-teman silakan coba ya. Ini saya ini tidak objektif ya, sama saja. Silakan. Oke, seperti biasa, have fun selalu dan sampai jumpa lagi.